Bilang kanan kirimu, aku suka diberkati. Aku suka diberkati. Ya nggak suka kayaknya salah. Ya, ayo kita, terutama anak-anak ini, ada 3 faktor kenapa usia diberkati Tuhan. Bukan hanya memerintah 1-2 tahun, dia termasuk Raja Yehuda yang memerintah cukup lama, yaitu 52 tahun. Fidel Castro 42 tahun itu pun kacau. Saudara yang dikasih Tuhan, ada faktor pertama. Coba lihat ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Ini faktor keberhasilan usia. Usia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun ia memerintah Yerusalem. Nama ibunya adalah Yekolia. Di sini ada faktor ibu. Kenapa saya katakan faktor ibu? Karena Yekolia yang dari Yerusalem memberikan value kepada pertumbuhan daripada anak. Kalau kita lihat sekarang, banyak ibu terlalu sibuk dengan urusannya. Terlalu banyak ibu tidak memberikan yang terbaik buat anak. Tetapi belajar daripada usia 0 tahun sampai 16 tahun, dia berhasil karena faktor seorang ibu. Di banyak persekutuan kantor yang dihadiri oleh banyak ibu, saya katakan demikian, tidak ada gunanya pencapaian kehebatan kalau anak tidak terdidik dengan baik. Yang setuju katakan amin. Amin. Faktor kedua, lihat ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan siapa? Amazia. Siapa Amazia? Ayahnya. Saya berdoa Bapak Ibu, setiap anak itu bangga kepada Bapak. Saudara setuju ini? Amin. Amin. Ketika saya baru jadi Kristen karena saya dari Muslim, saya dibaptis baru tahun 2000. Ketika tahun 2006 saya mulai belajar, terus saya mulai belajar di persekutuan kecil-kecil gitu. Anak saya yang kecil, ketika saya khotbah saudaraku, tiba-tiba dia berdiri loh. Dia tuding saya, "Papa pembohong." Mantan gue. Dipermalukan? Sebenarnya tidak. Saya tidak dipermalukan, tapi karakter saya yang buruk, harus dikoreksi. Bu, Pak, saya pikir orang yang gagal hidupnya adalah apa? Orang yang tidak mau dikoreksi, yang merasa benar, merasa paling benar. Jangan pernah totin saya, bilang amin. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Nobody perfect, nggak ada yang sempurna. Anak saya bilang begini, anak saya waktu masih SD, berapa kali Papa janji setiap akhir pekan Papa ngajak bareng. Bukan masalah makan di restoran, bukan masalah babi panggang, tetapi masalahnya apa? Quality time. Dan Papa selalu bilang bahwa apa? Sibuk pelayanan. Terus anak saya lanjutkan, berapa kali Papa janji bahwa di akhir pekan sekali waktu pergi ke toko buku. Toh nyatanya Papa gagalkan. Gara-gara apa? Pelayanan. Bu, Pak, anak muda, calon pendeta yang luar biasa dengan baik. Nggak ada gunanya kamu pelayanan hebat kalau keluarga kita tidak terlayani dengan baik. Yang setuju katakan. Amin. Sejak saat itu saya bertobat dan saya bikin statement di hadapan istri dan anak saya. Kalau untuk berikutnya Papa khotbah, Papa menyampaikan sesuatu, kalian gak diberkati, jujur, saya berhenti jadi hamba Tuhan. Saya berhenti jadi pendeta. Kenapa? Saya harus koreksi di hidup. Siapa yang bangga dengan papanya di sini? Kamu gak bangga? Oh, harus bangga. Haleluya. Amin. Jadi kalau masih punya orang tua, kalau orang tuanya minta es jeruk, kasih. Jangan bilang begini, jangan Pak, nanti gulanya naik. Loh, kasih gulanya sedikit, kasih dia kasih. Haleluya. Amin. Kalau ibunya minta, ayo kita ke Lampung, jangan bilang begini, nanti kolesterol, kurangi dagingnya. Jangan tunda-tunda kebaikan buat orang tua. Haleluya. Kayaknya berkumpul ini. Yang ketiga ini kunci kesuksesan. Ayo, ayat yang kelima. Ia mencari Allah, Usia mencari Allah selama hidup Sakaria. Siapa Sakaria?
Saya tidak banyak menemukan referensi tentang Sakharia ini. Ini bukan ayah Yohanes Pembaptis, tetapi part of prophet, bagian dari Nabi sebagai mentor atas Amasya. Jadi siapa yang mendorong keberhasilan kita? Yang pertama adalah ibu, yang kedua adalah ayah, yang ketiga siapa? Siapa Sakharia? Sakharia as a mentor, spiritual teaching, guru rohani kita. Jadi kita nggak boleh merasa berdiri berselancar di atas kehebatan kita, nggak bisa. Kita harus tetap belajar kepada guru-guru kita. Di sini banyak guru-guru, anak-anak, meski kalian hormati beliau sebagai orang yang telah memberikan satu keilmuan buat kalian. Yang dikatakan amin. Amin. Ketika ini terjadi, usia belum akil balik, masih 16 tahun, belum punya KTP, tidak boleh nyopir, betul? Dia menggantikan ayahnya menjadi raja. Berapa tahun? 52 tahun. Selama 52 tahun usia sukses luar biasa. Dia kalahkan Elot, dia kalahkan Jazirah Arab. Bahkan dia menaklukkan orang-orang yang dulu menganiaya papanya. 52 tahun. Kalau usia hidup hari ini, mungkin di rumahnya sudah ada 10 Lamborghini. Kaya. Betul enggak? Mobilnya bukan angkot, Lamborghini. Haleluya. Saking kayanya. Karena dari Mesir sampai ke Jordania dia kuasai. Tetapi sampai di usia 52 tahun plus 16 tahun usianya, usia semuanya baik. Tingkah lakunya, penghormatannya, menghormati imam-imam keturunan dari Imam Harun luar biasa. Tapi sekali lagi khotbahnya adalah di balik berkat ada bencana. Mana bencana itu? Kita lihat di ayat 16. Ayat 16. Dari buat awal ini ayat 16. Dapat? Saya bacakan. Setelah usia menjadi kuat, bahasa Inggrisnya di comfort zone, posisi yang nyaman, ia menjadi apa? Tinggi. Nah ini Kamus Besar Bahasa Indonesia menerangkan tinggi hati itu garis miring sombong, angkuh, arogan, dan menganggap orang lain rendah. Konkordasi ayat lain berkata, aku melawan orang yang sombong, aku melawan orang yang yang dibangun usia 52 tahun. Mentoring yang dia dapatkan daripada ayah ibunya dan Sakharia. Ketika 3 orang ini sudah tidak ada, yang menjadi masalah apa? Dia mulai tinggi hati. Kalau orang kaya tinggi hati masih ada rumusnya. Yang susah itu kalau orang yang hidup susah, itu dia. Itu gak ada obatnya. Saya pelayanan pemulung udah hampir 18 tahun. Suatu ketika saya dapat berkat susu segar dari Hotel Niko yang sekarang Pullman di Sudirman. Saya bawa ke pemulung. Saya bawa gelas aqua, saya bagi satu gelas gitu. Satu pemulung rambutnya udah warnanya sebenarnya merah, kuning, hijau kayak rainbow. Minum sedikit disuruh gak enak, dibuang ke kaki saya. Susu gak enak gitu. Oh saya tanya, sini. Pernah minum susu enggak? Enggak. Nah ini sudah susah, sombong. Ini sama dengan orang jatuh ketimpa Monas. Hancur lebur. Haleluya. Pak, Bu, anak muda dengar baik. Coba lihat, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal-hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan di ruang Maha Kodes dengan membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Ketika dia tidak ada yang ditakuti, ketika dia tidak punya mentor lagi, ketika usia tidak punya panutan lagi, dia masuk ke ruang Maha Kodes dengan seenaknya sendiri. Betul.
Saya punya prinsip gereja yang saya gembalakan sampai hari ini. Rumah Tuhan is rumah Tuhan, harus dihormati. Betul? Saya nggak setuju dengan pendeta yang khotbah celananya robek-robek kayak dicakar harimau. Betul? Merasa seksi khotbah pakai tank top. Itu bukan you can see lagi, you can look. Nah, itu bahaya hadirat Allah. Usia merasa kuat, merasa mapan, dia punya banyak penasihat, dia punya banyak militer, menjadi arogansi, bahkan keturunan Imam Harun pun tidak dihargai. Berani kita tidak menghargai orang tua kita, berani kita tidak menghargai guru kita, hanya masalah waktu, kita akan jatuh dalam dosa. Amin. Kegagalannya. Jadi pertama, kesalahan usia adalah apa? Sombong, tinggi hati. Kalian bisa sombong nggak? Bisa. Coba saya tanya mahasiswa, kalau ibu saya tanya nggak enak. Saya tanya mahasiswa, siapa di sini mahasiswa yang cantik? Angkat tangan. Saudara dengan aku aja sudah sombong. Coba yang cantik angkat tangan. Yang perempuan harus cantik. Semua ini angkat tangan. Loh iya, kalau perempuan ganteng, ini ada yang salah. Yang cantik. Oke, saya setuju kalian cantik. Tapi ingat, kalau kecantikan hanya untuk merayu orang lain, kamu sombong. Jelas? Tulis untuk update status. Yang kedua, ayo lihat ayat 19. Ayat 19. Ayat 19 dari 2 Tawarikh pasal 26. Tetapi usia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi apa? Orang Kristen boleh marah tidak? Di IKSM boleh marah nggak? Boleh marah, yang penting marahnya tetap dalam kekudusan. Amin. Oh iya, kalau anak saya yang kecil suruh belajar main HP, saya marah. Istri saya suruh buat kopi terus nonton Korea, saya marah. Karena marah itu pun dilakukan Tuhan, tetapi ada tujuan. Betul? Yang tidak boleh bagaimana? Ayat selanjutnya berkata, sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Jadi yang tidak diizinkan Tuhan apa? Marah atau amarah yang meluap disertai dengan dendam. Amarah yang disertai ingin mencelakai orang lain, itu yang tidak boleh. Ada yang sakit hati di sini? Tidak. Karena ibadah. Kalau Anda ibadah apalagi di IKS tapi masih punya sakit hati, maaf, ibadahmu sia-sia. Gak ada gunanya ibadah. Betul? Karena yang dilakukan usia saudaraku, marah-marahnya kepada siapa? Gak main-main loh. Para imam. Dan Tuhan directly dari surga kirimkan kusta. Tahun 2000 ada penyakit yang namanya COVID. Betul? Dianggap wabah menjijikan. Tapi dengar baik, orang yang sakit kusta sampai hari ini di Israel adalah penyakit yang sangat-sangat tidak kosher. Perempuan di Israel ketika datang bulan tidak boleh bertemu dengan orang lain, tapi orang yang kusta itu dipasung semua itu. Masalahnya gini loh, siapa yang sakit kusta di ayat ini? Usia. Siapa yang sakit kusta di sini? Raja. Siapa yang dapat kutuk di tempat ini? Raja. Di mana berkat selama 52 tahun? Di mana kehebatan dia mengalahkan Jazirah, mengalahkan Mesir, mengalahkan Elot, mengalahkan Arab? Di mana kehebatan itu? Jadi kalian nanti mahasiswa kalau suatu ketika diberkati menjadi hamba Tuhan, jadi pendeta yang hebat, ingat, jangan sombong. Yang kedua, jangan suka marah-marah yang disertai dengan dendam. Jelas? Saya sengaja ngomong ke mahasiswa karena yang senior-senior ini biarlah dia dengan Tuhan urusannya. Haleluya. Tidak usah diajari karena beliau pengajar. Amin. Amin. Ya. Loh, ada loh suami istri satu rumah tidak saling bicara. Bagaimana mungkin mendatangkan hadirat Allah suami istrinya nggak bicara? Saya sengaja menghadap ke sini, nanti bekal kalian ke depan, yang di sini hendaklah yang bertelinga mendengar. Haleluya. Amin. Oh yang amin dia bukan. Nah, ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Karena sakit kusta itulah membuat Uzia, coba lihat ayat 21 sekarang. Udah mau selesai. Ayat 21. Raja Uzia sakit kusta menimbulkan, Raja Uzia sakit kusta sampai kapan? Hari matinya. Nah itu dia. Berarti tidak ada pengobatan. Raja Uzia sakit kusta sampai pada hari matinya, dan sebagai orang yang sakit kusta, Uzia tinggal di sebuah rumah pengasingan atau di pasung karena ia dikucilkan oleh siapa? Dari rumah Tuhan. Saudara bayangkan, orang hebat 52 tahun berkuasa, orang yang diberkati, orang yang takut Tuhan, hanya karena apa? Sombong. Yang kedua, marah disertai dengan Dendam. meskipun tidak ada hukum tertulis di KSM, haram hukumnya di KSM, tidak saling bicara satu sama yang lain. Gimana aminnya? Amin. Haleluya. Hal. Jadi kalau dimarahin opung tetap sapa, opung shalom sama Pak. Haleluya. Opung pasti tersenyum. Haleluya. Amin. Terus saya mewakili Bapak Ibu ini. Ya, karena apa? Di lingkungan kita yang penuh dengan kasih, nggak boleh lagi ada gitu-gitu. Jangan sampai sekolah teologi ngambil pak, tapi dia dengan kepahitan, nggak ada itu. Namanya sentosa asik. Haleluya. Amin. Oh, kayaknya kita bisa bikin seminar. Coba lihat. Orang yang hebat, yang punya kedudukan, yang punya jabatan, akhirnya dipasung. Di mana kekayaan? Di mana kemuliaan? Coba lihat ayat 23, tolong. Ayat 23, ayat terakhir. Saya janji yang terakhir, kalau nggak ingat lagi. Coba lihat 23. Kemudian Uzia mendapat perhentian, maksudnya meninggal bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan di mana? Dikuburkan di samping nenek moyangnya di ladang dekat kuburan. Sepertinya kalau kita baca secara umum, ini nggak ada masalah. Tapi kalau saudara pergi ke Israel, saudara akan belajar. Saya belajar hampir ke 7 tahun. Nih, dikuburkan di kuburan raja-raja, taruhlah di sini San Diego, okay? Tetapi ada perkataan ladang. What kind of ladang? Apa itu ladang? Dalam bahasa Ibrani-nya adalah diartikan demikian: satu tempat di komplek pemakaman, tapi tempat yang paling hina. Tempat yang tidak pernah diinjak manusia, tempat anjing buang kotor. Yang dikubur di sana siapa? Siapa Uzia? Raja. Memang di komplek raja-raja, tetapi ditaruh di ladang. Di mana kehebatan? Di mana harta? Di mana kemuliaan yang selama ini dia terima? Sorry, apa yang saya sampaikan ini kira-kira bisa menimpa kita? Saya sebelum jadi hamba Tuhan, saya sebelum jadi pendeta, saya sebelum jadi orang Kristen, saya kerja di sekolah. Secara materi saya diberkati. Saya umur 24 tahun sudah naik BRB. Umur 27 tahun, istri saya kemana-mana, anak saya udah buka tutup mobil. Setiap istri ngajak gereja, saya bilang begini: Tuhan gak pernah bisa kasih uang dari langit buat saya. Saya harus kerja. Saya memang kerja keras banget. Ketika saya bikin statement itu, saudara yang dikasih Tuhan 2 minggu. Habis. Bukan habis saja, Bu. Habis. Bis. Nah, bis yang kedua itu nanti utamanya di mana-mana. Bis yang ketiga, penyitaan. Aset, mobil, rumah, semuanya kayak semacam Indomaret kecil gitu di beberapa hotel, semua di sini. Saya sadar itu karena kesombongan. Tahun 2000 baru saya pindah ke Jakarta. Saya mulai hidup dari nol. Betul. Biasa naik mobil Eropa, saya kontrak di pasar Minggu, naik kawan wisata. Dan saya bilang minggu. Tapi puji Tuhan, Allah yang berfirman adalah Allah yang tetap bertanggung jawab atas kehidupan kita. Jadi sekali lagi pesan saya, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah sombong. Yang kedua,
jangan pernah simpan dendam kepada orang lain. Kesalahan usia cepat tua itu sampai Tuhan kirimkan kusta. Pertanyaannya gini, bisa nggak menimpa kita? Bisa, bisa. Siapapun Anda bisa. Tapi sebagai pengingat, marilah kita tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan dan tetap memuliakan Tuhan. Amin. Tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih firman-Mu telah disampaikan. Biarlah setiap kami tidak cakap hanya untuk berbicara dan mendengar, tetapi lebih daripada itu Engkau mampukan kami untuk melakukan firman yang telah Engkau sampaikan. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat dan ucapan syukur kami naikkan hanya kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.